Terima kasih teman-teman Anda masih tetap setia di channel ini. Dan kembali kita akan simak satu video sharing yang mana kali ini saya ingin mengangkat sebuah tema tentang kekuatan pikiran. Tema ini masih ada hubungannya dengan The Law of Attraction, hukum tarik-menarik. Nah, kira-kira sedahsyat apakah kekuatan pikiran kita? Dan bagaimana kita bisa menggunakan kekuatan pikiran kita untuk mewujudkan impian-impian kita? Terima kasih teman-teman sekali lagi atas dukungan Anda. Saya berdoa sekali lagi untuk segala aktivitas Anda mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya, berjalan dengan lancar. Dan juga saya berharap mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Mari kita simak video ini teman-teman yang akan membahas tentang kekuatan pikiran. Sebelum saya mengupas atau sebelum saya sharing tentang kekuatan pikiran, mari kita lihat di sekitar kita teman-teman. Banyak hal yang terjadi di sekitar kita itu tidak kita sadari. Hal-hal tersebut itu adalah hasil dari kekuatan pikiran. Saya mempunyai seorang teman arsitektur. Sebelum dia membuat suatu bangunan, dia akan menggambar terlebih dahulu ya, konsep denahnya seperti apa, bentuknya seperti apa. Setelah dia buat gambar, maka berdasar gambar tersebut teman-teman, kemudian dia mulai membangun bangunan atau gedung sesuai dengan gambarnya. Singkat cerita, setelah selesai semuanya, maka kita bisa melihat hasil yang dibangun ternyata tidak jauh berbeda dengan gambar yang dia buat. Begitu juga dengan seorang ibu penjual bubur kacang hijau. Si ibu memasak bubur kacang hijau, memberikan bumbu-bumbu ya, menyampur semua racikan sedemikian rupa hingga kemudian menjadi bubur yang siap dihidangkan. Ternyata teman-teman, hasil bubur yang dibuat itu persis seperti rancangan si ibu dalam pikirannya. Berapa takaran gula, berapa garam. Nah, itu ternyata si ibu sudah mempunyai catatan tersendiri dalam pikirannya. Begitu juga teman-teman, saat Anda pergi ke mall untuk berbelanja baju, Anda memilih-milih baju. Kemudian Anda mengambil salah satu baju dan Anda kemudian membayarnya. Disadari atau tidak teman-teman, baju yang Anda ambil itu adalah baju yang sesuai dengan apa yang Anda pikirkan, yang mungkin cocok untuk Anda, bagus untuk Anda ya, membuat hati Anda lebih percaya diri saat menggunakan baju itu. Singkat ceritanya teman-teman, dari 3 ilustrasi tadi kita bisa menangkap bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu ternyata bersumber dari pikiran kita. Nah, oleh karena itu banyak orang yang menyebut bahwa pikiran kita itu dirancang untuk mencipta. Ya, oleh sebab itu dalam video saya terdahulu saya sempat menyinggung bahwa kita dikaruniai sebuah karunia besar, yaitu karunia untuk mencipta. Nah, salah satu perangkat untuk mencipta itu ternyata adalah pikiran kita. Ya, sampai di sini mudah-mudahan Anda sudah mulai menangkap ya maksud saya ya. Nah teman-teman, sebelum kita lebih jauh membahas tentang kekuatan pikiran, saya ingin kembali singgung bahwa pikiran kita itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar kita teman-teman itu ada pada otak kita, pada kepala kita ya, sementara pikiran bawah sadar itu ada dalam hati kita ya, atau dalam batin kita. Nah, fungsi dari kedua pikiran ini juga berbeda. Pikiran sadar kita mempunyai tugas yang cukup kompleks, yaitu mulai dari memahami situasi yang dia tangkap ya, informasi-informasi yang ditangkap oleh indera kita. Nah, itu akan diterima oleh pikiran sadar. Kemudian juga pikiran sadar dia akan menyusun atau akan merencanakan gagasan-gagasan dari informasi-informasi yang didapat. Berikutnya, pikiran sadar ini nantinya juga akan kemudian mengerjakan apa yang menjadi kesimpulannya atau yang menjadi pemahaman dari pikiran itu sendiri ya. Tindakan itu dilakukan oleh pikiran sadar.
ya. Kemudian juga dalam pikiran sadar ini nantinya di situ ada evaluasi atau boleh dibilang mencari kebenaran akan sebuah informasi. Nah, itu dilakukan oleh pikiran sadar, ya. Sementara pikiran bawah sadar kita itu lebih pada perasaan ya, memori, kenangan, peristiwa-peristiwa yang pernah Anda alami. Nah, itu tersimpan di pikiran bawah sadar. Termasuk juga anggapan-anggapan, kepercayaan, keyakinan, perasaan-perasaan tadi, ya. Semua perasaan-perasaan itu tersimpan di pikiran bawah sadar. Jadi pikiran bawah sadar itu boleh dibilang lebih pada penyimpanan file, ya. Nah, teman-teman, yang tadi terjadi pada 3 ilustrasi tadi, sesuatu yang terwujud dalam kehidupan kita itu ternyata diawali dari pikiran. Prosesnya kurang lebih seperti itu. Melalui pikiran sadar menuju ke pikiran bawah sadar baru bisa terwujud atau terrealisasi. Artinya teman-teman, ada beberapa pikiran yang mungkin sempat terlintas dalam pikiran Anda, tetapi kenapa tidak terwujud? Nah, jawabannya di situ. Karena yang Anda pikirkan tadi mungkin masih sebatas pada pikiran sadar. Nah, untuk bisa mewujudkan segala sesuatu yang kita inginkan, itu kita harus memasukkan pikiran-pemikiran itu ke dalam pikiran bawah sadar kita, teman-teman. Artinya agar bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, tentunya pikiran-pikiran kita, keinginan-keinginan kita, itu kita harus rubah filenya agar sesuai, ya, agar sesuai dan bisa masuk ke pikiran bawah sadar kita. Salah satunya adalah apa? Merubah keinginan-keinginan tadi bisa menjadi sebuah rasa, bisa menjadi sebuah keyakinan, bisa menjadi sebuah anggapan, menjadi sebuah prinsip, ya. Dengan cara itu, maka apa yang kita inginkan bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita, sehingga mudah terwujud. Sebab jika pikiran-pikiran itu masih dalam bentuk analisa atau logika, ya, atau pertimbangan, maka sulit keinginan itu terwujud, ya. Oke, kita balik lagi teman-teman kepada kekuatan pikiran. Seperti pada ilustrasi di awal, kenapa hasil karya dari ketiga ilustrasi tersebut mirip dengan apa yang dipikirkan? Jawabannya adalah itulah rahasia semesta yang kita sebut sebagai hukum tarik-menarik, kemiripan menarik kemiripan. Atau jika kita perdalam lagi, kita bisa ambil kesimpulan bahwa apa yang kita pikirkan itu akan menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang mirip dengan apa yang kita pikirkan tadi, ya. Jadi semua kenyataan yang kita peroleh dalam kehidupan kita itu adalah hasil dari pemikiran kita. Nah, pemikiran di sini sekali lagi teman-teman saya ulangi bahwa bukan sebatas pada pikiran sadar, tetapi lebih dalam lagi adalah pikiran bawah sadar. Dengan kata lain, yang akan terwujud dalam kehidupan kita itu adalah hasil olah pemikiran sadar yang diterima oleh pikiran bawah sadar, ya. Dan itu juga teman-teman yang terkadang membuat keinginan kita tidak lekas terwujud. Satu contoh, Anda menginginkan sebuah mobil. Anda sudah pikirkan mobil itu, Anda sudah analisa, Anda sudah hitung-hitung, ya, Anda sudah pertimbangkan. Tetapi kenapa sudah sekian lama Anda tidak memiliki mobil? Nah, mungkin prosesnya itu belum selesai, teman-teman. Prosesnya belum sampai pada sebuah perintah kepada alam semesta bahwa Anda ingin mobil, belum. Mungkin proses itu masih berada pada pikiran sadar Anda. Kenapa pikiran itu masih berada pada pikiran sadar Anda? Mungkin selama ini Anda betul menginginkan mobil, tetapi keraguan itu terus Anda simpan, ya. Bisa saja selama ini Anda masih mengeluh tentang mobil itu. Wah, kayaknya nggak mungkin deh mobil itu bisa aku beli, kan mahal. Atau mungkin Anda berpikir, tapi kalau punya mobil, di mana mau ditaruh? Lebih enak sih punya sepeda motor, bisa lebih praktis, ya.
itulah pikiran-pikiran negatif Anda yang menentang keinginan Anda untuk memiliki mobil tadi. Artinya Anda masih mempunyai keraguan, masih Anda pertimbangkan. Secara otomatis, keraguan, pertimbangan tadi itu belum akan diterima oleh pikiran bawah sadar Anda. Ya, dengan kata lain, itu belum dianggap sebagai sebuah perintah untuk diwujudkan. Anda harus merubahnya, merubah keinginan Anda tadi yang masih penuh dengan pertimbangan, itu harus Anda rubah ke dalam sebuah keyakinan, rasa yakin, dan benar-benar rasa menginginkan akan apa yang Anda inginkan tadi. Itu harus Anda masukkan ke dalam pikiran bawah sadar Anda. Anda harus merasakan bagaimana Anda memiliki mobil tersebut, ya. Nah, seperti pada cerita di awal video tentang arsitektur tadi, kenapa gambar yang dibuat oleh arsitektur tadi bisa terwujud? Ya, bukan karena dikerjakan oleh tukang bangunannya saja, bukan. Tetapi gambar yang dibuat oleh arsitektur tersebut, ya, itu sudah bisa dirubah menjadi sebuah rasa, masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Rasa apa? Rasa yakin. Rasa yakin, rasa optimis, mungkin rasa senang, ya. Jika gambar tadi belum dirubah menjadi sebuah rasa, ya, rasa yakin, tidak mungkin gambar itu dikerjakan. Yang ada ya masih hanya gambar, masih seputar pikiran sadar saja. Jadi nggak ya kira-kira? Wah, bisa nggak ya? Biayanya kayaknya banyak deh. Nah, itu artinya gambar tadi masih sebatas pada pikiran sadar. Masih ada keraguan, masih ada kebimbangan, belum menjadi sebuah keyakinan. Ya, begitu gambar sudah dibuat oleh arsitektur, kemudian sudah deal harga, maka arsitektur kemudian yakin. Oke, kita jalankan. Ketika arsitektur belum yakin dengan gambar yang dia buat, belum disetujui sama si pemesan, ya gambar itu tidak akan dikerjakan. Itu. Nah, balik lagi, kekuatan pikiran kita terjadi seperti itu, teman-teman. Kita bisa menciptakan apa saja, ya. Maka saya bilang, lebih daripada kemiripan menarik kemiripan, tetapi lebih daripada itu sebenarnya kekuatan pikiran kita. Tetapi menciptakan apa yang ada dalam pikiran kita, itulah kekuatan pikiran kita. Prosesnya tadi melalui pikiran sadar, harus kita kirimkan ke pikiran bawah sadar agar direspon oleh semesta. Semesta mewujudkan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Itu, ya. Prosesnya seperti itu, dan itulah kekuatan dari pikiran kita. Tidak pandang apakah itu bendanya kecil atau besar, apakah itu pengerjaannya ribet ataukah sederhana. Semua yang bisa kita gambarkan dalam pikiran kita dan kita bisa rubah, ya, pikiran-pikiran tadi menjadi sebuah rasa, ya, itu akan terwujud, teman-teman. Itu akan terwujud. Ya, Anda melihat seorang perempuan misalnya, cantik, ya. Nah, sepintas Anda melihat mungkin, waduh cantik sekali ini perempuan. Hanya sebatas itu. Ya sudah, pikiran itu akan hanya ada di pikiran sadar Anda. Tetapi ketika Anda melihat perempuan tadi, waduh cantik sekali, dan Anda kemudian menangkap kecantikan itu dengan begitu mendalam, kemudian kecantikan tadi itu ternyata berubah menjadi sebuah rasa dalam hati Anda, ya, masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda, mungkin mulai dari rasa kagum, mungkin rasa dagdikduk, kemudian mungkin rasa cinta. Maka yang terjadi adalah apa? Bukan hanya sekedar Anda melihat, tetapi akan ada reaksi atau aksi yang terjadi dalam diri Anda, ya. Mungkin Anda mulai agak sedikit grogi, ya. Mungkin detak jantung Anda mulai berdetak lebih kencang, ya. Lebih jauh lagi, rasa yang ada dalam hati Anda akan si perempuan cantik tadi mungkin kemudian akan berlanjut. Semesta akan mewujudkan rasa tadi menjadi nyata. Jika yang terjadi atau yang tersimpan dalam hati Anda setelah melihat wanita cantik tadi adalah rasa cinta, tersimpan rasa itu dalam pikiran bawah sadar Anda tanpa Anda perintah, teman-teman,
semesta akan mewujudkan rasa cinta itu menjadi nyata dalam kehidupan Anda. Mungkin Anda akan sering bertemu dengan wanita itu. Mungkin tanpa sengaja Anda kemudian bisa saling menyapa, bisa ngobrol, akhirnya bisa berkenalan, ya. Dan akhirnya rasa cinta Anda tadi itu Anda rasakan betul-betul dalam kehidupan nyata Anda. Ini bukan hanya sekedar teori, teman-teman, tetapi ini nyata. Saya merangkum ini berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi yang saya cocokkan dengan informasi-informasi, teori-teori yang saat ini ada di sekitar kita. Dan memang betul, teman-teman, itulah kekuatan pikiran kita. Ya. Jadi jika saat ini Anda merasa kok keinginan saya tidak pernah terwujud ya, katanya apa yang dipikirkan itu bisa menjadi kenyataan. Betul, teman-teman. Tetapi semuanya berproses. Ya. Saya selalu katakan bahwa hukum tarik-menarik, the law of attraction ini sebenarnya adalah sebuah proses. Proses dari pikiran menjadi kenyataan. Bagaimana bisa pikiran menjadi kenyataan? Karena tadi adanya daya tarik-menarik, ya, yang Anda pikirkan itu akan menjadi nyata dalam kehidupan Anda. Mirip Anda memikirkan perasaan takut misalnya, perasaan takut yang tersimpan dalam pikiran bawah sadar Anda adalah rasa takut. Percaya atau tidak, teman-teman, Anda bisa buktikan sendiri. Dalam kehidupan Anda akan banyak menemukan hal-hal yang menakutkan, ya. Sebab konsep hukum tarik-menarik adalah kemiripan menarik kemiripan. Itu konsep dasar, ya. Tetapi jika kita pahami lebih dalam lagi, ada yang lebih daripada itu, bukan hanya sekedar menarik kemiripan, tetapi yang Anda pikirkan itu pasti akan menjadi kenyataan. Kenapa kita bisa memastikan? Sebenarnya bukan kita yang memastikan, tetapi hukum semesta ini, teman-teman. Dan hukum semesta ini bukan manusia yang membuat, tetapi semesta. Ya. Itu, teman-teman. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi, dari awal sampai yang baru saja saya sampaikan, itu adalah gambaran betapa kuatnya pikiran kita. Ya. Betapa kuatnya pikiran kita hingga pikiran kita mampu menciptakan banyak hal. Ya. Yang harus kita pahami adalah proses bagaimana pikiran itu bisa menciptakan sesuatu. Ketika Anda memahami prosesnya, Anda tahu bagaimana cara-caranya, maka apa yang Anda inginkan bisa Anda wujudkan dalam kehidupan Anda. Ya. Nah, yang harus kita pahami juga, teman-teman, bahwa pikiran kita itu bisa mewujudkan bukan hanya yang kita inginkan. Bahkan yang tidak kita inginkan sekalipun itu bisa terwujud. Loh, kok bisa? Padahal kita tidak menginginkannya. Itu bukan keinginan kita, tetapi kenapa bisa terwujud? Sebab pikiran kita, ya, terutama pikiran bawah sadar kita, itu bukan mewujudkan apa yang Anda inginkan, tetapi apa yang Anda pikirkan. Itulah yang diwujudkan. Apa yang Anda pikirkan dan kemudian Anda simpan dalam hati Anda atau dalam pikiran bawah sadar Anda. Ya, sekali lagi, jika pikiran-pikiran itu masih berada pada pikiran sadar Anda, artinya pikiran itu masih berseliweran saja, belum mampir, belum masuk rumah. Anda harus mempersilahkan pikiran itu masuk rumah. Ya, jika sudah masuk rumah, Anda baru menganggap itu sebagai tamu misalnya. Begitu juga, teman-teman, pikiran-pikiran yang ada dalam pikiran sadar kita itu jumlahnya tiap hari, ya, bahkan setiap detik, setiap menit itu bahkan jutaan, teman-teman. Ya, disitulah pikiran sadar kita itu menyaring, ya, dari berbagai macam informasi-informasi, pemikiran-pemikiran yang berseliweran tadi. Nah, pikiran-pikiran yang Anda tangkap sebagai sebuah rasa itu akan langsung masuk ke pikiran bawah sadar Anda. Itulah yang terwujud. Itu. Nah, di situ kita sudah mulai memahami bagaimana proses pikiran kita bekerja. Nah, kabar baiknya, teman-teman, pikiran kita itu ternyata itu bisa kita setting, teman-teman. Kita memang tidak bisa yang mengendalikan pikiran bawah sadar kita, tidak bisa. Sebab pikiran bawah sadar kita itu akan menjalankan pekerjaan atau tugasnya itu secara alami, tanpa kita bisa kendalikan. Tetapi kita bisa memprogram. Dalam artian memprogram itu seperti ini.
kita bisa mengatur apa yang harus kita masukkan ke dalam pikiran bawah sadar kita. Karena kita punya kontrol pada pikiran sadar. Ya, kontrol itu ada pada pikiran sadar kita. Sesuatu yang masuk ke pikiran sadar kita, itu kita bisa olah dulu. Kita bisa olah, kita bisa saring, kita analisa, kita pertimbangkan. Bagus nggak nih? Layak nggak nih? Baik nggak nih? Kalau itu baik, kita izinkan masuk ke pikiran bawah sadar kita, itulah yang akan diwujudkan. Ya. Jadi yang diwujudkan itu yang kita izinkan masuk ke pikiran bawah sadar kita. Yang kita izinkan masuk tersimpan dalam hati kita. Ya. Nah, suatu ketika mungkin Anda berkumpul dengan teman-teman, kemudian mendapatkan sebuah kabar yang tidak sedap ya, mendapatkan sebuah kabar jelek tentang teman Anda. Kebetulan Anda tidak mampu menyaringnya. Anda mengizinkan masuk kabar itu ke dalam pikiran Anda menjadi sebuah rasa benci ya, rasa benci atas apa yang Anda dengar. Rasa benci itulah teman-teman yang nanti akan diwujudkan oleh semesta. Ya. Sebab pikiran bawah sadar itu tidak mampu membedakan apakah ini baik atau buruk, apakah negatif ataukah positif. Tidak membedakan itu. Pokok yang masuk ke pikiran bawah sadar yang tersimpan dalam hati kita, itulah yang akan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu. Sehingga jika kita menemukan mungkin kehidupan kita kok buruk aja, ketemunya sama orang-orang yang nyebelin aja, orang-orang yang bikin emosi aja, mari kita lihat diri kita. Bisa jadi yang tersimpan dalam pikiran kita adalah hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif tadi, hal-hal yang penuh dengan kebencian. Itu. Jadi mudah sebenarnya kita untuk mengoreksinya teman-teman. Ya. Balik lagi ke kekuatan pikiran yang akan diwujudkan oleh pikiran bawah sadar kita adalah segala hal yang tersimpan dalam pikiran bawah sadar kita. Di situ. Ya. Nah, balik lagi tadi saya katakan bahwa kita bisa memprogram pikiran kita, yaitu kita bisa memasukkan teman-teman, memasukkan program-program yang kita inginkan, harapan-harapan ataupun juga keinginan-keinginan yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Aku pengen ini loh bos, aku pengen hidupku tuh lebih tenang bos, lebih tenang, lebih nyaman lah, nggak kemerungsung, nggak banyak beban. Ya sudah, jadikan itu sebagai sebuah program teman-teman. Ya, olah dalam pikiran sadar Anda bahwa Anda ingin memiliki kehidupan yang tenang, kehidupan yang nyaman, ya, kehidupan yang membahagiakan. Kirimkan itu ke pikiran bawah sadar Anda. Simpan dalam pikiran bawah sadar Anda. Maka pikiran bawah sadar Anda itu akan mewujudkan menjadi nyata dalam kehidupan Anda melalui semesta. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa memasukkan tadi keinginan-keinginan kita tadi? Apakah cukup kita hanya dengan memikirkan saja? Tidak teman-teman, bukan hanya sekedar memikirkan. Jika Anda hanya memikirkan, ada kemungkinan keinginan tadi untuk hidup bahagia, untuk hidup lebih nyaman, itu mungkin hanya berseliweran dalam pikiran sadar Anda, tetapi tidak ditangkap oleh pikiran bawah sadar Anda. Loh, kok bisa? Iya teman-teman, karena sebenarnya dalam pikiran sadar kita itu ada namanya gerbang pembatas yang saya sebut sebagai area kritik ya. Jadi di area itu memiliki sebuah analisa yang cukup kritis. Jadi keinginan-keinginan kita, apa yang kita pikirkan dalam pikiran sadar kita itu akan disaring. Layak enggak ini masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita? Kalau tidak layak, menurut pikiran sadar kita itu bertentangan, tidak sesuai, ya pasti akan ditolak. Ya pasti akan ditolak. Anda ingin hidup bahagia, hidup yang nyaman misalnya. Tapi kenyataannya saat ini Anda hidup atau tinggal bersama maaf kata orang-orang yang negatif, orang-orang yang cenderung kasar, orang-orang yang suka bikin onar. Nah, disitulah teman-teman konflik itu terjadi dalam pikiran sadar Anda. Pertentangan-pertentangan itu akan terjadi pada pikiran sadar Anda. Konflik itu berupa apa? Pertentangan itu berupa apa? Berupa keraguan ya, ketidakpastian, kemudian ketidakyakinan.
akan muncul di situ dalam pikiran Anda. Keinginan Anda tadi benar-benar dianalisa, benar-benar diolah oleh pikiran Anda. Kamu pengen hidup bahagia, pengen hidup nyaman. Lawang orang-orang di sekitarmu aja itu pada resek-resek kok. Muter musik saja jedak-jeduk kayak di klub malam. Gimana bisa hidup nyaman? Ya nggak bisa. Itulah gambaran-gambaran teman-teman ya, pertentangan-pertentangan yang akan terjadi pada pikiran Anda, yang akan terjadi pada pikiran sadar Anda ya. Pikiran sadar itu selalu melihat fakta, selalu melihat kenyataan Anda. Nah, yang terjadi kadang-kadang kita kemudian, wah iya juga ya, rasanya susah deh kalau pengen hidup nyaman kalau situasinya kayak gini. Ah ya sudahlah, jalan-jalanin aja. Akhirnya Anda membatasi pikiran Anda atau keinginan Anda untuk hidup bahagia, hidup tenang tadi sampai segitu. Ya udah, jalan-jalanin aja. Maka yang Anda inginkan untuk hidup nyaman bahagia tidak terwujud, teman-teman. Ya. Anda harus tetap bisa memasukkan ke pikiran bawah sadar Anda. Anda harus bisa menembus ya, menembus tadi, harus bisa memenangkan perdebatan pada pikiran sadar Anda. Nah, saya kasih tipsnya teman-teman ya. Mungkin ini agak sedikit melebar ya, agak sedikit melebar, nggak apa-apa ya. Tetapi temanya kita masih sama, membahas tentang kekuatan pikiran. Ya, saya kasih tipsnya teman-teman. Ada 2 cara yang bisa Anda lakukan untuk memasukkan sesuatu, mungkin keinginan atau mungkin program-program dalam kehidupan Anda ya, yang Anda inginkan. Nah, itu bisa Anda masukkan ke dalam pikiran bawah sadar Anda dengan lebih mudah. Yang pertama, Anda bisa dengan afirmasi, teman-teman. Afirmasi ini adalah mengucapkan kalimat ya, atau sugesti-sugesti positif, kata-kata positif secara berulang-ulang ya, atau yang disebut repetisi. Anda ucapkan terus berulang-ulang. Contohnya, Anda ingin hidup bahagia, Anda ingin hidup tenang. Ya sudah, Anda ucapkan ya, saya ingin hidup tenang, saya ingin hidup tenang, saya mendambakan hidup yang bahagia, saya mendambakan hidup yang nyaman. Ya, misalnya itu beberapa contoh kalimat afirmasi. Secara khusus nanti Anda bisa pelajari sendiri ya, contoh-contoh afirmasi, bagaimana membuat afirmasi ya. Tapi garis besarnya tadi, Anda bisa melakukan afirmasi, mengucapkan kalimat sugesti sesuai dengan keinginan Anda ucapkan berulang-ulang ya. Sebelum tidur Anda ucapkan, setelah bangun tidur Anda ucapkan. Nah, teknik ini teman-teman ternyata mampu menjebol area kritik ya yang ada pada pikiran sadar kita. Ya, lama-kelamaan apa yang kita ucapkan tadi itu akan didengar oleh pikiran bawah sadar kita menjadi sebuah rasa yakin, rasa ingin yang begitu kuat. Saya ingin hidup bahagia, saya ingin hidup tenang, saya ingin hidup nyaman, saya ingin hidup bahagia. Nah, pada saat Anda mengucapkan tadi teman-teman, kalimat tadi secara berulang-ulang, lama-kelamaan pikiran bawah sadar Anda itu akan mulai terbuka, mulai mendengar ya apa yang Anda ucapkan. Bahagia, nyaman, bahagia, nyaman, bahagia, nyaman. Akhirnya pikiran sadar Anda kemudian mulai agak melunak, pada akhirnya Anda mulai yakin bahwa iya memang betul aku pengen bahagia. Akhirnya menjadi sebuah rasa keinginan yang begitu kuat, rasa keyakinan yang begitu mendalam, yang kemudian bisa diterima pikiran bawah sadar Anda. Akhirnya teken kontrak, jebret, pesan Anda diterima oleh pikiran bawah sadar Anda bahwa Anda ingin hidup bahagia, Anda ingin hidup nyaman. Pesan tadi kemudian akan disampaikan kepada semesta. Semesta menciptakan sesuai dengan apa yang Anda tanamkan. Hidup nyaman, hidup bahagia. Ya, bagaimana caranya? Itu rahasia semesta. Tetapi dari pengalaman yang saya peroleh, banyak yang terjadi. Masing-masing orang nanti berbeda ya, tergantung tipe karakter. Ada yang tiba-tiba saja maaf kata. Tetangga-tetangga yang resek itu pada pindah. Ya, ini kejadian nyata teman-teman, saya sering alami. Kita tidak perlu mengusir, semesta yang akan mengkondisikan sesuai dengan apa yang Anda
programkan tadi, Anda tanamkan ke pikiran bawah sadar. Atau bisa jadi Anda kemudian mendapatkan mendapatkan tawaran misalnya pindah tempat, ya, pindah tempat, dan tempat itu lebih nyaman. Percayalah teman-teman bahwa apa yang akan kita dapatkan nanti dalam kehidupan nyata kita itu tidak jauh beda dengan apa yang kita inginkan dalam pikiran bawah sadar kita, dengan apa yang kita gambarkan dalam pikiran bawah sadar kita. Tetapi perlu diingat ya, entah baik entah buruk hasilnya itu tergantung apa yang Anda tanamkan. Saya punya pengalaman nyata banyak sekali teman-teman, bahwa pikiran-pikiran buruk itu bisa benar-benar menjadi kejadian buruk dalam kehidupan nyata kita. Padahal saya tidak menginginkan itu, tetapi kejadian. Setelah saya evaluasi, saya coba dalami, ternyata hal buruk tadi tersimpan dalam pikiran bawah sadar saya. Ya. Termasuk niat Anda, niat jahat Anda, niat buruk Anda, itu bisa terwujud dalam kehidupan Anda dengan mulus, dengan lancar, ketika niat tadi bisa Anda masukkan ke pikiran bawah sadar Anda. Itulah, kita harus pahami karakter dari pikiran bawah sadar kita, ya. Nah, kemudian teman-teman, selain afirmasi, itu kita juga bisa melakukannya dengan visualisasi. Visualisasi ini adalah membayangkan atau berimajinasi tentang sesuatu hal yang kita inginkan, ya. Bedanya kalau tadi afirmasi itu seolah-olah kita seperti mau masuk komplek perumahan, ya, mau masuk komplek perumahan, kemudian dihadang sama security. Di situ kita terjadi perdebatan, boleh nggak masuk, ya, kita nggak punya KTP, ya, kita nggak punya surat tugas misalnya. Terjadi perdebatan di situ. Jika satpam tadi setuju Anda masuk, maka Anda akan diizinkan masuk. Sama seperti keinginan untuk bahagia. Jika ternyata Anda meyakini bahwa yang penting percaya aja deh, pasti dah nanti Tuhan kasih jalan, yang penting pokoknya aku pengen bahagia. Nah, ketika kemudian Anda mampu memenangkan perdebatan tadi, ya, Anda bisa diizinkan masuk, ya. Kurang lebihnya seperti itu. Kita akan bertemu dengan penghalang, berhadapan dengan penghalang. Nah, afirmasi tadi itu untuk melobi, untuk meluluhkan hati security tadi, ya. Oke, langkah kedua kita bisa lakukan adalah visualisasi. Visualisasi ini membayangkan teman-teman, membayangkan dalam sebuah imajinasi, ya, dalam sebuah bayangan akan sesuatu hal yang ingin kita masukkan ke dalam pikiran bawah sadar kita atau ingin kita programkan. Biasanya itu meliputi keinginan-keinginan Anda. Caranya bagaimana? Caranya ya bisa dengan meditasi, bisa dengan hening, ya, membayangkan apa yang kita inginkan. Jadi seperti kita memang berimajinasi teman-teman, bukan melamun, ya, bukan melamun. Apakah berhayal? Berhayal termasuk salah satunya, ya, itu berimajinasi juga. Nah, visualisasi itu lebih rapi teman-teman, lebih rapi, lebih mudah, ya, untuk bisa diterima. Karena dalam visualisasi ini kita lebih bermain rasa. Nah, visualisasi ini sering saya sebut sebagai teknik atau metode penyusup. Jadi kita tidak perlu ketemu dengan satpam, kita mencari kelengahan si satpam, ya, agar kita bisa menyelinap. Mungkin pas satpamnya lagi istirahat siang, mungkin pas satpamnya lagi bikin kopi, ya, mungkin pas satpamnya lagi keliling, ya, keliling, kemudian kita lompat pagar, misalnya, ini contoh saja, ya. Jadi kita menyelinap masuk, sehingga kita tidak diketahui oleh si satpam, tidak ada penolakan. Nah, caranya tadi dengan membayangkan atau berimajinasi. Kita langsung bermain perasaan. Sebab yang akan diterima oleh pikiran bawah sadar itu adalah perasaan. Ya, kita bayangkan dengan penuh perasaan keinginan kita untuk hidup bahagia, hidup nyaman tadi. Ya, mainkan pikiran Anda, mainkan perasaan Anda. Oh, mungkin Anda membayangkan, aduh enak ya kalau misalnya hidupnya tenang, ya, hidupnya nyaman, bisa dengar suara burung-burung, nggak berisik, aduh bisa ngopi-ngopi bareng, lingkungan juga asri,
Aduh, pingin sekali rasanya. Ya, itu contoh teman-teman, contoh sebuah visualisasi. Anda membayangkan. Nah, perasaan Anda, perasaan senang tadi, itu akan cepat ditangkap oleh pikiran bawah sadar Anda ketika Anda mampu membayangkan tadi. Ini lebih mudah untuk masuk. Hanya saja, tidak semua orang ternyata mampu untuk bervisualisasi atau berimajinasi. Ya, perlu latihan memang, perlu latihan. Nah, untuk Anda yang mungkin agak sulit untuk bervisualisasi, tetapi Anda lebih suka untuk berafirmasi, tidak apa-apa. Anda dobrak terus, ulang-ulang saja terus. Aku bahagia, aku bahagia. Aku pengen hidup nyaman, aku pengen hidup bahagia. Ya Tuhan, pokoknya aku pengen hidup bahagia, aku pengen hidup nyaman. Lama-kelamaan teman-teman, ya, si security tadi akan luluh. Ya, pikiran sadar Anda lama-lama akan melemah, kemudian mengizinkan apa yang Anda ucapkan berulang-ulang tadi masuk. Itu, ya, pengulangan itu akan menjadi yang namanya kebiasaan. Akan ditangkap sebagai sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu, teman-teman, itu bisa diterima oleh pikiran bawah sadar Anda. Ya, jadi dengan afirmasi itu sebenarnya kita sedang menanamkan sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu nanti pada akhirnya bisa diterima oleh pikiran bawah sadar Anda. Ya. Itu teman-teman, sampai di sini mudah-mudahan Anda sudah mendapatkan gambaran ya, bahwa kekuatan kita itu luar biasa. Jadi kita tidak perlu heran lagi, kenapa orang bisa membuat pesawat terbang? Kenapa handphone sekecil ini bisa multifungsi? Semua aplikasi bisa masuk, berbagai macam permainan, video-video. Gimana cara gambar ini bisa muncul? Nah, itu kita tidak perlu heran teman-teman. Itu adalah salah satu dari rahasia besar akan kekuatan pikiran kita. Ya, yang kita pikirkan, yang kita bisa yakini itu pasti terwujud. Itu kabar baiknya. Jadi mulai saat ini teman-teman, mari kita maksimalkan kemampuan dan kekuatan pikiran kita, terutama untuk hal-hal yang positif. Ya, masukkan sebanyak mungkin pemikiran-pemikiran baik, pemikiran-pemikiran positif ke dalam pikiran bawah sadar Anda, agar pikiran bawah sadar Anda itu mampu mewujudkannya ke dalam kehidupan Anda sehari-hari, menjadi persis seperti apa yang Anda pikirkan dalam pikiran bawah sadar Anda. Mudah-mudahan video ini teman-teman Anda bisa menangkap intisarinya ya. Setidaknya kita bisa paham dan kita bisa tahu bagaimana kekuatan pikiran kita. Dunia ini terus berubah, terus berkembang teman-teman. Salah satunya adalah karena dahsyatnya kekuatan pikiran kita. Ya, sekali lagi silahkan manfaatkan dan pergunakan kekuatan pikiran Anda semaksimal mungkin untuk hal-hal baik yang Anda inginkan dalam kehidupan Anda. Kurang lebihnya dari video ini saya mohon maaf teman-teman. Jika mungkin Anda ingin menambahkan atau ingin sharing, monggo silahkan ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman atas dukungan Anda. Kita akan sambung lagi dengan video-video saya yang lain. Akhir kata, salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.